Ya, Pilkada serentak telah dipastikan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Lalu apa saja untung dan rugi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini? Mari kita timbang dalam laporan khas redaksi berikut ini. Keputusan DPR bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati Pilkada 2020 akan tetap dilangsungkan sesuai jadwal pada 9 Desember mendatang. Keputusan ini diambil di tengah desakan berbagai pihak untuk menunda pelaksanaan Pilkada yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Pilkada serentak 2020 dapat diselenggarakan dengan aman dan baik tanpa menjadi media penularan. Bahkan sebaliknya dinilai akan menekan persebaran COVID-19. Sejumlah negara telah membuktikan sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi tanpa menyebabkan lonjakan kasus positif. Seperti Korea Selatan yang menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal di tengah pandemi, justru dengan tingkat partisipasi pemilih terbesar sejak tahun 1992. Pilkada juga dinilai menjadi momentum tepat bagi pemilih untuk memilih pemimpin terkuat untuk melawan pandemi. Selain itu, anggaran belasan triliun rupiah dari pemerintah dan ditambah anggaran masing-masing peserta diklaim bisa mendongkrak perekonomian daerah saat resesi. Biaya yang dikeluarkan para kontestan, baik dalam rangka pembelian alat peraga dan lain-lain, saya kira ini bisa menstimulasi ekonomi. Masker dan lain-lain, pembelian alat pilkada untuk penyelenggara, ini bisa menstimulasi ekonomi di daerah masing-masing. Ini kira-kira sebetulnya harapan kita. Lalu apakah resiko kerugian atau dampak negatif pilkada di tengah pandemi bagi warga? Yang pasti, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menunjukkan pemerintah abai pada seruan berbagai pihak yang meminta penundaan pilkada demi keselamatan masyarakat dengan terbentuknya klaster pilkada. Pelaksanaan untuk Pilkada serentak ini akan memecah konsentrasi daerah dalam mengatasi COVID-19. Karena tentu beberapa daerah ini kan anggarannya terfokus kepada COVID-19 dan harus terbagi dengan adanya pilkada. Seharusnya tidak ada pilkada jika ada bencana. Apalagi besar kemungkinan pergerakan massa tidak terkendali di sepanjang kampanye, seperti halnya yang terjadi saat pendaftaran paslon dan pengundian nomor urut. Sesungguhnya kita semua gagap terkait dengan pelaksanaan pilkada dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Dan kegagapan itu juga tidak diimbangi oleh sanksi yang tegas kepada para elit politik yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Sejauh ini KPU mencatat hingga 22 September, sebanyak 13 bacalon kepala daerah masih dinyatakan positif COVID-19. Jumlah ini menurun dibanding data 16 September lalu yang mencatat 59 bacalon kepala daerah positif terpapar corona. Arya Dita Utama, Devi Fitriani, Jakarta.